Ibu akan absen ulang lewat siakat karena tadi ada beberapa ya yang mungkin belum sempat join. Ibu lihat ulang absennya. Apliance, Hadir Ibu. Ya. Hadir Ibu. Citra. Hadir Ibu. Dea sakit ya. Fabiola. Oke. Nanti yang belum tercatat namanya di siakat bisa menulis nama di PJ MK dan ditulis di grup ya. Oke, baik, kita masuk pada materi yang pertama tentang pengenalan ya, pengenalan mata kuliah parasitologi 2. Ya, kalau parasitologi 1 ya, kemarin kita fokusnya pada helmin dan beberapa protozoa. Untuk parasitologi 2, kita akan fokus pada protozoa, khususnya sporozoa ya, yaitu parasit yang hidup di darah dan arthropoda. Parasit yang hidup di darah golongan sporozoa yaitu Plasmodium dan arthropoda. Plasmodium penyebab penyakit malaria, kemudian arthropoda ini kita fokuskan kepada vektor-vektor penyebab penyakit seperti nyamuk ya, lalat yang menjadi vektor penyakit. Lalat dalam hal ini adalah lalat penghisap darah ya. Lalat penghisap darah kita akan pelajari di topik arthropoda. Ya, RPS sudah disusun oleh tim, ya. RPS sudah disusun oleh tim, dibagi setiap topiknya dalam 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Ya. Kurang lebih seperti ini. Bentar, Ibu akan perlihatkan. Untuk mata kuliah parasitologi 2 ini, dosen pengasuhnya masih sama seperti parasitologi 1. Ya, ada Ibu, kemudian ada Ibu Katrina Konoralma dan Pak Kevin Pascual. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama ada hari ini perkenalan dosen, pemaparan RPS, dan kita akan melakukan kontrak perkuliahan. Kemudian ada materi tentang pengantar parasitologi 2, epidemiologi malaria, dan siklus hidup. Untuk diagnosisnya nanti dipindahkan ke pertemuan sebelum kita praktikum di laboratorium supaya tidak lupa ya. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan materi pertemuan kedua dan ketiga materi, namun materi ini akan disajikan atau dilaksanakan dalam bentuk diskusi ya, seperti mata kuliah yang sebelumnya, yang lainnya diharapkan untuk mahasiswa lebih aktif ya, proaktif dalam perkuliahan ya, sehingga kita buat rancangan pembelajarannya adalah bentuk SCL dan sudah dibagi topiknya. Untuk yang akan didiskusikan adalah tentang beberapa jenis plasmodium penyebab penyakit malaria ya. Jadi ada 5, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Ini akan dibagi dalam 5 kelompok ya. Dalam 5 kelompok untuk dibuatkan bahan presentasi dan kita akan diskusikan dalam 2 minggu berturut-turut ya. Jadi
tiga spesiesnya, tiga spesies di pertemuan kedua dan 2 spesies di pertemuan ketiga. Ya. Nah, apa-apa saja yang penting untuk nanti disusun dalam bahan presentasinya, itu yang pertama adalah morfologi dan daur hidup. Ya, morfologi dan daur hidup dari plasmodium tersebut, kemudian patologi dan gejala klinisnya, ya. Kemudian diagnosis dan prognosis penyakit. Nah, ini yang menjadi materi presentasi dari setiap spesies plasmodium. Ya, sebentar kita akan bagi kelompoknya. Ya, itu kita akan bertemu di pertemuan kedua dan ketiga. Selanjutnya pertemuan keempat sampai ke-7 ya, sebelum UTS, ini kita akan di lab ya, di laboratorium. Nah, pertemuan keempat itu kita akan berlatih membuat apusan darah malaria ya. Apusan darah malaria ini ada apusan darah tebal dan tipis ya. Kita akan coba membuatnya dengan menggunakan 2 spesimen, yaitu 1 spesimen tetapi dari darah kapiler dan darah vena. Ya. Setelah mahir ya membuat apusan darah di pertemuan keempat di laboratorium, pertemuan kelima kita akan mewarnai. Ya. Untuk pewarnaan di sini diharapkan bahwa mahasiswa ya mampu dulu mempersiapkan alat dan bahan ya sebelum pewarnaan. Jadi bahan yang akan kita gunakan itu harus kita uji kualitasnya, khususnya Gemsa ya. Khususnya Gemsa yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana teknik pewarnaan? Teknik pewarnaan. Setelah itu bagaimana sih konsentrasi larutan pewarna yang digunakan dan waktunya? Ya, itu akan kita laksanakan pembelajarannya dalam bentuk praktikum di pertemuan kelima. Untuk pertemuan keenam, ya, kita akan mengidentifikasi spesies plasmodium. Ya, mudah-mudahan kita mendapat sampel positif, tetapi ini kemungkinannya kecil. Yang sudah tersedia di lab adalah preparat-preparat berdasarkan spesies dari plasmodium ini. Ya. Nah, untuk pertemuan ke-6 kita akan melihat ya secara langsung bagaimana preparat dari Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Jadi nanti diambil slide-nya, diamati ya. Kemudian di pertemuan yang ke-7 ada identifikasi ya. Identifikasi untuk spesies Plasmodium oval, malariae, dan knowlesi. Untuk Plasmodium knowlesi, kita belum punya slide-nya, belum punya preparatnya. Ini mungkin akan kita pelajari lewat media pembelajaran seperti video, ya, atau gambar-gambar yang kita akses secara online. Ya. Di situs CDC itu ada ya untuk Plasmodium knowlesi. Pertemuan ke-8 kita UTS. Ya, tentu saja bahannya adalah untuk yang teori adalah bahan diskusi dan penjelasan awal Ibu di hari ini. Kemudian ada praktikum pembuatan apusan dan pengamatan preparat ya untuk UTS. Pertemuan ke-9 setelah UTS ini kebanyakan adalah pertemuan teori karena ini adalah pelengkap pengetahuannya tentang vektor-vektor penyakit, khususnya nyamuk ya, beberapa nyamuk penyebab penyakit itu akan dibahas di pertemuan 9-10 ya. Kemudian 10 juga ada tentang Arachnida, 11 Crustacea, 12 ini kita akan coba berlatih bagaimana kita membiarkan nyamuk ya dengan pemasangan Ovitrap. Ini praktikum. Kemudian kita mengidentifikasi ya
telur dari nyamuk. Jadi setiap nyamuk itu spesiesnya ada, contohnya Anopheles, Culex, Mansonia, dan Aedes ya. Itu berbeda-beda morfologi dari setiap stadium hidup ya. Jadi dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan nyamuk dewasa itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Karena itu kita akan mencoba untuk membiarkan dimulai dari telur, kita dapatkan dari Ovitrap ini, kemudian kita amati. Ovitrap itu adalah perangkap nyamuk ya. Jadi perangkap nyamuk, tetapi kita membuat perangkap di mana tempat tersebut menjadi tempat untuk bertelur, ya, bukan nyamuk dewasa. Kemudian dari telurnya itu nanti kita akan biarkan untuk menjadi nyamuk dewasa, dan setiap stadiumnya itu kita akan amati. Nah, dari telur kita akan mengamati ketika sudah berubah menjadi larva, menjadi pupa, dan menjadi nyamuk dewasa untuk mengidentifikasi sesuai dengan ciri-ciri khasnya. Ya. Kemudian di pertemuan ke-15 ada tentang, kita belajar tentang resistensi ya, resistensi dan insektisida. Ya, kalau pernah dengar ya, insektisida ini adalah bahan untuk membunuh serangga. Nah, di sini kita bisa praktikum ya untuk melihat dosis terkecil di mana dapat membunuh arthropoda ini. Ya, untuk menjadi bahan pengetahuan buat kita bersama. Oke, sampai di sini untuk penjelasan RPS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Ibu, persilakan. Jadi kita hanya fokus 2 ya, malaria sebelum UTS dan arthropoda setelah UTS. Ada pertanyaan untuk materinya? Kalau tidak, kita sudah akan membagi kelompok ya, kelompok untuk diskusi. Kelompok diskusi, kalian di kelas semua jumlahnya berapa? 44, Ibu. Ya, 44. Berarti sama ya, kayak kemarin, kelompoknya dengan kelompok inser ya. Ya, jadi dibagi 2 kelompok besar, kemudian di dalam kelompok besar itu kita bagi lagi dalam 5 kelompok. Jadi kelompoknya sama seperti kelompok mata kuliah imunoserologi kemarin. Jadi kelompok 1 mendapat tugas tentang Plasmodium falciparum. Kelompok 1 PJ mohon mencatat. Kelompok 1 Plasmodium falciparum. Kelompok 2 Plasmodium vivax. Kelompok 3 Plasmodium ovale. Kelompok 4 Plasmodium malariae. Kelompok 5 Plasmodium knowlesi. Ya. Ya, bisa diulang. Yang kelompok 5 Plasmodium apa itu? Plasmodium knowlesi. Knowlesi. Kasih. Ya, PJ boleh mengulang supaya tidak keliru. Mulai dari kelompok pertama. Kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1 Plasmodium falciparum. Untuk kelompok 2 Plasmodium vivax. Kelompok 3 Plasmodium ovale. Kelompok 4 Plasmodium malariae. Dan kelompok 5 Plasmodium knowlesi. Oke. Ya. Terima kasih. Tugasnya akan Ibu post di link ya. Kan di @link maksudnya, di @link. Mari kita sepakati bersama kapan pengumpulannya. Kapan pengumpulan tugasnya?
Berarti sebelum pertemuan minggu depan ya, minggu depan di hari Rabu. Ya. Bagaimana? Ada yang mau memberi saran? Yang berulang tahun di tanggal 18. Ada? Ada 18? Yuk, silakan memberi saran pengumpulan. Wanda. Ini Oh iya, siapa? Nathan. Silakan. H-1 sebelum pertemuan, Ibu. Oke, H-1 berarti hari Selasa ya. Selasa berarti pagi ya, jam 8. Iya, Selasa pagi jam 8. Jangan jam 23.59. Oke, boleh? Hari Selasa jam 8 pagi ya. Boleh, Ibu. Ya. Yang bertanggung jawab untuk mengirimkan adalah nama terakhir di kelompoknya. Ya, kalau mata kuliah imunoserologi kemarin, nama pertama sebagai ketua kelompok, kalau untuk parasitologi nama terakhir di anggota di kelompoknya yang bertindak sebagai ketua kelompok. Bisa? PJ boleh menyampaikan siapa-siapa nama berdasarkan kelompok imunoserologi kemarin jika dicatat. Untuk kelompok 1 yang di ACC Ibu Indra, Ketua Kelompok Elizabeth Natalia Odameng. Baru di kelompok 2, Marsil Eklesia Mukuan. Di kelompok 3, Nurul Asriani Rahman. Kelompok 4, Siti Mariam Jenaan. Dan kelompok 5, Yohanes Frederikus Kapiau. Ya, kelompok berikutnya. Kelompok 2 di ACC Bapak Kevin. Kelompok yang 1, Ketua Kelompok Dewi Niarsari. Kelompok 2, Inaya Fatra Salsabila. Kelompok 3, Nur Fasriani Indes. Kelompok 4, Siti Nuralda Adam. Dan kelompok 5, Putri Oceania Sasawu. Ya, itu ya. Jadi nanti masukkan tugasnya di Edlink, ya. Hari Selasa jam 8 pagi maksimalnya. Kalau sudah selesai bisa lebih cepat. Kemudian yang harus menjadi bahannya, bahan di dalam presentasinya maksimal 15 slide ya, dalam bentuk PowerPoint, 15 slide selain daripada slide pembuka dan terima kasih penutup. Kemudian di dalamnya yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tentang daur hidup ya, daur hidup dari Plasmodium tersebut tentu saja ada pendahuluan, kemudian daur hidup dan morfologi, kemudian patologi dan gejala klinis ya, dan diagnosis dan prognosis penyakit dari setiap spesies tersebut. Ya. Oke, masih melanjutkan dari pertemuan teori. Pertemuan teori selanjutnya tergantung situasi ya, untuk pertemuan ke-2 dan ke-3 minggu depan, apakah kita akan melaksanakannya secara luring atau daring, nanti ada pemberitahuan di grup dan koordinasi dengan PJ tentu saja ya. Jadi harapkan semuanya tepat waktu dan semoga tidak ada trouble seperti yang dialami hari ini lagi ya, tidak terulang lagi. Kemudian PJ kalau pertemuannya di kelas ya secara luring,
mohon menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum kelas dimulai. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Ibu kira untuk teori cukup sekian sebelum kita masuk ke kontrak untuk praktikum. Ada yang ingin disampaikan? Untuk yang teori? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita ke pertemuan praktikumnya. Untuk pertemuan praktikum, pembagian kelompok sudah ya, dibagi sama Ibu Mila. Sudah ya, ada 4 kelompok. Sudah masing-masing dengan dosen pembimbingnya ya. Iya, Ibu. Ya. Aturan masuk lab masih sama ya. Seperti parasitologi 1. Ini karena waktu kuliahnya jam 12 ya. Waktu makannya dipercepat 1 jam ya, supaya tidak terlambat masuk ke kelas ya, ke lab. Estimasi waktu keterlambatan perlu atau tidak? Perlu, Ibu. Selalu perlu. Ya, oke. Berapa menit Ibu mau minta dari Rizli? Waktunya berapa menit estimasi waktu keterlambatan? Berharap Rizli bilang, enggak usah Bu, tepat waktu saja. Silakan berapa menit waktu? 10 menit juga, Bu. 10 menit. Kelamaan itu 10 menit. Dikasih korting lagi boleh? 5 menit boleh? Boleh, Bu. 5 menit ya. 5 menit, Jo. Yang lain? Yang lain setuju 5 menit atau masih tetap 10 menit? Suara terbanyak sajalah. 10, Ibu. Tetap 10 menit, Ibu. Oke. Baiklah, 10, Ibu. kita kembali ke 10 menit. Ya, oke. 10 menit ya. Tetapi absen masuk itu akan dilakukan tepat jam 12 ya, sesuai jam kiakat. Tetapi 10 menit ke depannya masih ditoleransi untuk boleh masuk ruangan lab ya. Gitu. Jadi bukan 12:10 baru mau diabsen, tidak ya. Gitu. Jadi yang setelah absen kemudian misalnya Rusiana baru buru-buru datang, Ibu lihat baru 9:09 menit 59 detik. Oh ya pasti bisa ya. Gitu. Karena belum 10 menit. Oke. Kemudian masuk lab tentu saja ada syaratnya ya. Prajurnal dan jurnal. Nah, untuk parasitologi 2 sudah ada modulnya, ya. Tidak perlu kalian membuat laporan prajurnal di buku album seperti mata kuliah lainnya, tetapi tolong jurnalnya itu di-print dengan baik, ya. Di-print dengan baik, kemudian dijilid dengan rapi. Tidak terpisah-pisah kertasnya dan jangan cuma dimasukkan di dalam map, ya, map plastik kemudian kertasnya itu lepas-lepas gitu, ya, jangan ya, dibuat dengan serapi mungkin supaya happy juga ya, yang baca tidak langsung ilfil ketika melihat laporannya ya, jurnalnya. Jadi nanti gue akan kasih soft filenya, kemudian di print ya, di print dengan baik. Dengan baik itu maksudnya kayak semester lalu ya, mungkin itu kan di jurnalnya itu ada sudah dibuatkan lembar untuk lembar pengerjaan. Nah, itu kan ada dibatasi dengan kotak. Ada tuh yang ngeprint kotaknya cuma kecil sekali, padahal kertasnya masih lebar, masih cukup luas ya.
Nah, hal itu tolong diperhatikan ketika ngeprint modulnya, ya. Jadi dibuat dengan sebaik mungkin. Kemudian lembar kerjanya itu dilebihkan ya, jangan cuma satu lembar kerjanya, karena di situ kalian akan menulis hasil ya pengamatan kalian, kemudian ada pembahasan dan ada kesimpulan. Ya. Jadi tolong di print lembar hasilnya itu paling sedikit 3 lembar, ya, paling banyak 5 lembar, ya. Karena setelah pengamatan ditulis hasilnya akan dilanjutkan dengan pembahasan. Jadi pembahasannya bukan cuma 1-2 kalimat, ya, dibahas dengan baik dengan referensi pendukung. Tuh. Kemudian dituliskan hasil dan kesimpulan. Di bagian akhir ada paraf dari dosen pembimbingnya, ya, pembimbing labnya. Saya dipahami ya? Jadi modulnya nanti diperhatikan untuk kerapiannya sehingga lebih bersemangat juga untuk bisa belajar ya. Dijilid dengan rapi. Kemudian untuk masuk lab, berarti jurnalnya, karena kita tidak pakai pra-jurnal lagi, ya, jurnalnya sudah ditandatangani oleh pembimbing, ya, pembimbing labnya. Ya. Kapan kumpul laporannya? Kapan kumpul jurnalnya? Kalau praktikumnya hari Rabu, jurnalnya dikumpul hari Pras, hari apa Pras? Halo Pras, bisa dengar suaranya Ibu? Bisa Ibu, bisa. Ya, mau hari apa kumpul jurnalnya? H-1 ya Ibu. H-1. Tidak mungkin H-1. Semua teman-teman pada ketawa kalau cuma H-1. Masa hari Selasa baru mau dikumpul? Kalau ada yang salah dikembalikan untuk diperbaiki, bagaimana? Hari Senin Ibu. Hari Senin. Yang lainnya? Senin ya Ibu. Senin ya. Oke, baik ya. Ya, Pras hari Senin ya. Ya Bu. Ya. Jadi hari Senin dikumpul ya di pembimbingnya masing-masing. Kemudian selalu dicek supaya jangan-jangan sudah diperiksa. Kalau ada perbaikan bisa diperbaiki kembali di hari Selasa, dan hari Rabu bisa menjadi tiket masuk ke laboratorium ya untuk praktikum selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pretest ya, pretest di lab nanti sebelum memulai praktikum. Pretestnya ya, ini kan enggak ada pra-jurnal. Berarti kan sudah ada modul yang menulis tentang teorinya, ya. Nah, berarti ini berkemungkinan nih yang tidak lulus nggak usah ikut praktikum saja, ya karena kan sudah difasilitasi dengan modul kan, ya dosennya kan sudah menyusun modul, sudah dilengkapi dengan semuanya, tinggal dibaca saja. Kalau kecuali kalian mencari ya sendiri, mungkin ya sedikit tidak punya waktu untuk belajar ulang. Ini kan sudah ada. Bagaimana? Jadi syarat ya untuk masuk lab, kalau tidak lulus pretest tidak bisa ikut ya, tidak bisa ikut praktikum ya. Boleh begitu? Anes, coba kasih pendapat dulu Anes. Nah, kita dengar dulu pendapatnya Anes. Itu menjadi syarat untuk mengikuti praktikum. Jadi kalau tidak lulus tidak ikut, atau pretest saja Bu, nanti nilainya masuk hitungan akhir. Nah, bagaimana Kakak Anes? Ibu pretest saja Ibu. Pretest saja, ya memang akan selalu pretest maksud Ibu.
pretestnya itu apakah menjadi syarat masuk. Jadi kalau misalnya Anes nggak lulus, berarti Anes nggak ikut praktikum. Atau nilai pretestnya disimpan untuk diakumulasikan di nilai akhir. Kalau Bu Indra, kalau menjadi Iya, Bu. syarat masuk, bakalan banyak yang nggak masuk praktik. Ini kan saya bilang, Bu, mereka sudah akan dilengkapi dengan modul. Ya berarti tinggal belajar saja kan, bukan mereka menulis ulang dan lain-lain. Nah ini mau ditanya ke mereka. Tapi kalau sudah pastikan begitu ya. Ayo Anes, bagaimana? Kita tunggu pendapatnya Kakak Anes. Ibu nanti nilainya biar di terakhir, Bu. Terakhir saja. Oke, yang lain? Iya, Sama, Ibu. Bu. Sama, semua setuju. Sama, Baiklah. Ibu. Oke, ya mayoritas ini kan kontrak, berarti ya kita ikut syarat terbanyak ya. Oke, ya tapi harus tetap belajar ya, karena kalau nilai pretestnya selalu rendah, ya kemungkinan dapat nilai yang bagus ya. Ibu ingatkan lagi bahwa ketika semua proses diikuti dengan baik, artinya kehadirannya memenuhi, tidak ada masalah pada jurnalnya, ya, bersikap yang baik, itu berarti nilai C, ya, nilai C itu, ya. Kalau semua proses diikuti dengan baik. Nah, sekarang nilai B dan nilai A, marilah berproses bersama untuk mendapatkannya, ya. Jadi semangat selalu gitu. Apalagi yang nanti pembimbingnya Ibu Mila, paling muda itu. Ya. Baik, selain daripada pretest, jurnal, ya PJ komunikasikan dengan instruktur labnya ya, untuk menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Selalu berkoordinasi sehingga semua yang dibutuhkan untuk praktikum bisa tersedia dan semuanya berjalan dengan lancar. Ada hal yang dilupa, Ibu lupa untuk dibahas? Atau sudah cukup? Ya. Cukup ya? Oke. Berarti kita sudah punya kontrak perkuliahan ya, sudah disampaikan tadi RPS-nya. Karena materi yang padat, ya sekarang Ibu akan memberikan 2 materi ya. Materi ini harus diikuti dengan baik ya, karena ini menjadi dasar untuk kita memahami tentang penyakit malaria ya. Oke, yang pertama tentangnya epidemiologi malaria. Ya, ini gambar depannya ada nyamuk, kemudian ada setetes darah ya. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kita mendengar kata penyakit malaria. Tetapi tidak semua orang ya, belum semua tahu sebenarnya malaria itu apa ya, dia penyakit, tetapi asalnya dari mana, ya, apa yang menyebabkan bisa seseorang terkena malaria, nah, itu kita akan mempelajari di hari ini. Nah, menurut sumber, ya, kata malaria itu berasal dari bahasa Italia yang terdiri dari kata mal, ada 2 kata, mal dan aria, ya, berarti udara yang jelek. Ya. Malaria ini mulai ditemukan itu dimulai dari ditemukannya mumi ya, mumi itu mayat yang diawetkan di Mesir, itu kurang lebih usia mumi itu 3.000 tahun ya.
mumi ini mempunyai limpa yang besar ya, terjadi ada pembesaran limpa pada mumi tersebut ya. Dan dideteksi ya sampel kulit dan paru-paru dari mumi usia 3.200 sampai 1.304 sebelum Masehi ditemukan adanya antigen malaria. Itu awalnya secara ditemukannya malaria ya. Nah, kelompok yang rentan terhadap penyakit malaria ini adalah anak-anak ya, anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun dan ibu hamil. Ini adalah kelompok yang rentan. Malaria ini masih menjadi masalah ya bagi Indonesia, khususnya di daerah timur. Di daerah timur ya, sebagian Indonesia Tengah dan Papua. Ya. Tempatnya Kakak Anes dan Kakak Desi ini banyak ya. Nah, malaria ini digolongkan dalam penyakit re-emerging. Ya. Re-emerging artinya dapat menular kembali secara massal. Penyebabnya ya disebabkan oleh parasit ya. Jadi malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Jadi nyamuk yang menyebarkannya adalah nyamuk Anopheles betina. Malaria ini juga digolongkan karena ditularkan oleh nyamuk, maka malaria ini digolongkan dalam golongan penyakit mosquito-borne disease. Jadi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Mosquito-borne disease. Di negara-negara lain pun banyak ditemukan, ya ada ditemukan di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Nah, gambar ini yang terlihat di layar ini adalah peta daerah endemis penyakit tular vektor dan zoonotik ya. Jadi ini penyakit-penyakit ya yang ditularkan oleh vektor dan yang ditularkan oleh binatang. Tular vektor itu vektor seperti nyamuk, ya. Kalau zoonotik yang disebabkan oleh binatang, seperti rabies, ya. Nah, ini gambarnya sebarannya, ya. Nah, kita di Sulawesi Utara ini ada gambarnya nyamuk kuning, ya. Ini masuk dalam malaria endemis sedang, ya. Malaria endemis sedang. Nah, ini di data di tahun 2017, ya. Data di tahun 2017, peta Indonesia yang daerah yang berwarna putih ini, ya. Ini adalah daerah di mana bebas malaria, ya. Sebagian besar Jawa, tapi ada juga di daerah Jogja, di Jawa Tengah ini ada yang masih endemis rendah, ya. Yang warna hijau ini endemis rendah, kemudian kuning endemis menengah, ya, dan merah ini endemis tinggi. Ya. Ini yang dimaksud dengan endemis rendah itu dikatakan jika apinya kurang dari 1/1000. Ada yang tahu apa itu api? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan api? Bisa memberi pendapat? Saya bilang api. Api itu adalah annual parasit incident, ya. Ini adalah pemeriksaan per 1000, ya, per 1000 orang. Jadi kalau misalnya dibilang apinya itu kurang dari 1%, berarti dari 1000 orang yang diperiksa itu kurang 1 orang
ya di bawah 1 orang yang menderita yang teridentifikasi positif. Kalau dikatakan apinya menengah 1 sampai 5 per 1000, ya, 5%, ya, berarti dari 1000 orang yang diperiksa ada 1 sampai 5 orang yang menunjukkan positif malaria. Sedang kalau endemis tinggi, berarti apinya itu lebih besar dari 5. Itu artinya dari 1000 orang yang diperiksa, berarti ada lebih dari 5 orang yang ditemukan positif malaria. Ya. Sedangkan kalau bebas malaria, ya itu dari semua pemeriksaan tidak ada yang ditemukan. Ya. Dari peta ini. Ini adalah hasil data dari tahun 2017. Nah, ini data dari tahun 2021. Ya. Sudah banyak yang berwarna putih, ya, bebas malaria, kasusnya 0. Tadi di sini Sumatera masih banyak, ya. Sini Sumatera masih banyak. Ya, sini Sumatera hampir sebagian besar sudah berwarna putih. Demikian juga Sulawesi, ya. Sulawesi. Nah, di sini Sulawesi Utara pun ada daerah kota yang sudah bebas malaria, ya. Gitu. Tapi khusus untuk daerah Papua, ya, ini masih, ya, masih berwarna merah. Nah, ini bebas malaria, ya. Kalau yang warna hijau ini apinya kurang dari 1, ya. Kemudian kuning, berarti ini apinya 1 sampai 5, ya. Kalau yang merah terang ini 50 sampai 100, ya. Merah terang. Tapi kalau yang merah gelap itu lebih dari 100. Jadi kalau ada 1000 orang yang diperiksa, lebih dari 100 orang yang ditemukan malaria. Masih di daerah Kalimantan, Papua, dan ada di daerah Kalimantan, satu tempat di daerah Kalimantan. Ini data tahun 2021, ya, oleh Kementerian Kesehatan tentang situasi malaria. Nah, kenapa malaria ini penting untuk kita pelajari, apalagi kalian sebagai ATLM di mana ujung tombak, ya, ujung tombak pemeriksaan nanti. Karena program pemerintah adalah, ya, tahun 2030 Indonesia itu sudah semua daerahnya eliminasi. Ya. Ini 8 tahun sebelum, ya, 9 tahun sebelumnya ini daerah Papua masih warna merah gelap banyak, ya. Ini jadi PR untuk Kakak Anes dengan Kakak Desi, ya, dan yang nanti siapa tahu mau kerja di Papua. Ya, ini ya, dari 2030. Jadi ini adalah program setiap tahunnya harus targetnya capaiannya apa, ya. Nah, ini kita menuju 2025, targetnya semua kabupaten kota harus bebas, ya, harus bebas malaria atau eliminasi, semuanya eliminasi. Untuk 2027 semua provinsi, berarti otomatis semua kabupaten kota pastinya sudah eliminasi. Nah, di 2030 nanti Indonesia akan mencapai eliminasi malaria secara full di semua daerah. Ini target Kementerian Kesehatan. Ini tahun 2030 ini, ya 2030 ini bukan saja malaria, ya, tetapi cacingan pun menjadi target untuk bebas, ya, bebas cacingan. Nah, ini program, ya, ini bisa berhasil kalau ada kerjasama dari semua pihak, terutama kalian sebagai calon ATLM, ya. Nah, perannya di mana? Di bagian pemeriksaan laboratorium. Kalau tidak paham tentang spesies, ya, tidak tahu spesies malaria itu apa-apa saja, bagaimana sih morfologinya, tidak belajar dengan baik, ketika periksa malaria, ada hasil positif dibilang negatif. Ya. Kemudian ada seharusnya hasilnya negatif, tetapi dibacanya positif, padahal yang dilihatnya itu adalah sisa dari pewarna. Nah, sinilah kita mau belajar, ya, bagaimana membuat sediaan yang baik, kemudian nanti diwarnai, selanjutnya akan dibaca. Ya, dan kita kenal morfologinya itu seperti apa. Sehingga kalian nanti nih menjadi bagian dari sini, dari program
eliminasi ini ya, setelah menyelesaikan kuliah di sini menjadi seorang ATLM. Jadi ini kompetensi yang harus dimiliki setelah dari sini. Bagaimana malaria itu bisa terjadi? Ya ini ya, karena ada 3 komponen yang saling beririsan ya, saling berhubungan. Ada agentnya, ya, penyebabnya, ya, ada agentnya, ada host, ya, penjamu, ya, dan ada lingkungannya, environment-nya bagaimana. Ya. Ketiga ini harus ketika semuanya mendukung, maka malaria ini bisa berkembang. Ya, malaria ini akan semakin banyak di tempat tersebut. Nah, ketika satu bagian dari ketiga komponen ini dihilangkan, maka malaria juga bisa dieliminasi. Nah, contohnya, lingkungannya diperbaiki sehingga tidak menjadi tempat untuk perindukan nyamuk, penyebab menjadi vektor bagi penyebab malaria. Seperti itu ya. Contohnya. Oke. Nah, hostnya adalah nyamuk ya, nyamuk Anopheles. Ya. Nah, host di sini untuk malaria ada 2 jenis ya, ada host intermediate dan host definitif. Apa yang dimaksud dengan host definitif? Masih ingat? Dari parasitologi 1. Apa yang dimaksud dengan host definitif? Cahya bisa kasih pendapat? Host definitif. Nicita? Masih ingat apa yang dimaksudkan host definitif? Host di mana terjadi perkembangan secara seksual. Ya, jangan lupa itu ya. Jangan lupa nanti mau keluar di UKOM misalnya ya. Itu host definitif. Kalau host intermediate itu dia hanya berkembang ya, dia hanya berkembang saja dari satu stadium ke stadium berikutnya kalau host intermediate itu ya. Nah, agentnya ini yang membawa itu penyakit tersebut adalah parasit Plasmodium. Nah, di sini ada tulis Plasmodium spp ini ya, karena Plasmodiumnya ada beberapa spesies ya. Nah, lingkungannya yang mendukung apa? Curah hujan ya, lingkungan tempat tinggal kebersihannya bagaimana ya, adakah tempat yang berpotensi sebagai perindukan nyamuk, ini lingkungannya. Jadi ketiganya ini saling berhubungan ya. Oke, nah agen atau parasitnya ini ada 3 jenis yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale, malariae, dan knowlesi ya. Untuk penularan malaria ini dapat secara alamiah ya melalui gigitan nyamuk atau tidak alamiah ya. Tidak alamiah itu bisa melalui transfusi darah. Nah, oleh karena itu biasanya transfusi darah ini untuk daerah-daerah yang endemis tinggi ya seperti di daerah Papua, PMI-nya ya untuk kegiatan transfusi darahnya itu wajib melakukan pemeriksaan IMLTD-nya itu termasuk di dalamnya malaria. Ya. IMLTD itu infeksi menular lewat transfusi darah. Itu dimasukkan malaria. Kalau yang bukan daerah endemis tinggi tidak termasuk. Tetapi jika ada riwayat, ya kan biasanya sebelum transfusi itu nanti ada screening ya. Kalau misalnya calon pendonor ini baru saja melakukan perjalanan dari daerah endemis malaria, dia wajib diperiksa untuk malaria sebelum dia mendonorkan darah. Ya. Kemudian ada namanya malaria bawaan. Nah ini transplant plasenta. Biasanya kalau seorang ibu yang sedang hamil, ya
menderita malaria, ya ini dapat menyebabkan kematian pada janinnya, ya, karena dapat menular melalui plasentanya, ya, plasenta. Kemudian gejala klinis dari malaria ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ya, simptomatik dan asimptomatik. Tergantung pada imunitas tubuhnya, tergantung pada parasit, nilai parasitnya, ya, parasitemianya, kadar parasit yang terdapat di dalam darah. Ya, gitu. Orang yang sudah hidup di daerah endemis tinggi biasanya tidak menunjukkan gejala yang jelas, gitu ya. Kadang-kadang cuma sakit kepala yang tidak tahu apa penyebabnya, ya kan? Atau kadang-kadang sering badannya terasa kurang enak, ya. Jadi periksa bisa positif malaria, ya, bisa terlihat plasmodiumnya. Tapi kalau orang-orang yang dari daerah endemis rendah, ya, atau bahkan yang tidak ada kasus malarianya dan berpergian ke daerah endemis tinggi, mungkin parasitemianya masih sedikit, ya, dia sudah menunjukkan gejala yang berat. Ya. Itu tergantung dengan imunitas tubuh, ya. Oh ini baik, ini agen parasitnya, ya. Jadi Plasmodium ini termasuk dalam protozoa, ya, termasuk dalam protozoa, sehingga kita belajar ini di parasitologi, ya, genus Plasmodia, dan parasit ini Plasmodium memakan sel darah untuk kelangsungan hidupnya, ya. Plasmodium ini ditemukan awalnya itu dimulai dari abad ke-19, ya. Itu ada ditemukan di dalam darah seorang penderita malaria yang bentuknya seperti pisang. Nah, ini dimulailah penelitian lanjutan dan diperoleh bahwa 5 jenis Plasmodium, ya, yang terbaru adalah Knowlesi yang baru-baru saja sekitar 3 tahun 4 tahun terakhir, ya. Yang sebelumnya itu adalah yang awal ditemukan adalah Plasmodium falciparum, kemudian Vivax. Plasmodium falciparum ini dikenal dengan malaria tropika, Plasmodium vivax adalah malaria tertiana, Plasmodium ovale dan malariae, malaria quartana, dan terakhir adalah Plasmodium knowlesi. Oke, hostnya adalah tadi sudah dijelaskan bahwa ada host definitif dan host intermediate. Nyamuk merupakan host definitif karena proses perkembangan secara seksual terjadi di nyamuk. Manusia merupakan host intermediate, ya. Manusia merupakan host intermediate-nya. Yang berpengaruh di sini adalah umur, ya, jenis kelamin. Jadi umur biasanya pada anak-anak itu akan menunjukkan gejala lebih berat. Jenis kelamin juga ras, termasuk ras, ya. Orang-orang berkulit hitam itu berkulit hitam, orang Afrika dan sebagainya, itu biasanya mempunyai gejala yang lebih berat, ya. Kemudian pola hidup, status gizi, ya, status gizi juga sangat berpengaruh, ya, karena ketika kita punya gizi yang baik, maka imunitas tubuh kita pun akan baik, sehingga tubuh kita mampu mempunyai punya pertahanan yang bagus terhadap parasit yang menginfeksi. Host definitif adalah nyamuk Anopheles, ya. Ini dimulai ditemukan itu di tahun 1897, ya, oleh Ronald Rose, ya. Dan tidak semua nyamuk spesies Anopheles itu adalah merupakan vektor penyakit malaria, ya. Karena ada syarat-syaratnya, kan. Kalau dia menjadi vektor ketika ada Plasmodium terkandung di dalamnya. Kalau tidak ada Plasmodium, kita digigit nyamuk Anopheles, kita tidak akan tertular oleh malaria. Jadi ketika nyamuk malaria itu sebelumnya telah menggigit orang yang terinfeksi malaria, kemudian
menggigit kita lagi yang masih sehat, maka kemungkinan kita dapat tertular. Ya. Nyamuk Anopheles di dunia ini diidentifikasi ada 422 spesies, ya, banyak sekali. Dan pastinya sudah mungkin ada penemuan terbaru, ini literatur yang lama, ya, Ibu dapatkan. Kemudian yang bisa menjadi vektor malaria itu ada 60, ya, ada 60. Di Indonesia itu 24 dari 60 tersebut ada di Indonesia, ya, sebagai vektor malaria. Nah, ini sebarannya, ya. Sebarannya di Indonesia ini kita ada Anopheles barbirostris, Anopheles punctulatus, ya, Anopheles maculatus, virus, ya, itu yang di Indonesia. Ini untuk yang Asia bisa dilihat dari gambar, ya. Dilihat dari gambar. Oke. Ada Anopheles sundaicus, ya. Anopheles balabacensis, ya, sundaicus, ya, punctulatus. Nama bagus-bagus. Ya, kalau kita di Sulawesi Utara, ini ada nomor 17, 19, 25, ya. 17, Anopheles subictus, ya, subictus. Anopheles pagus, ya. Anopheles annularis, Sulawesi Utara. Ada 3. Ini kenapa bisa ditahu ini? Nah, ini teman-teman dari Kesling, ya. Teman-teman dari Kesling yang punya tugas mereka ini mengidentifikasi nyamuk-nyamuk, ya. Jenisnya apa sih, spesiesnya apa. Ya, ini seperti yang Ibu bilang tadi bahwa nyamuk yang mengandung Plasmodium lah yang dapat menjadi vektor penyakit malaria, ya. Jadi tidak semua nyamuk Anopheles itu merupakan vektor dari penyakit malaria. Dan hanya nyamuk Anopheles yang menghisap darah yang menjadi vektor, yaitu Anopheles betina. Karena Anopheles betina membutuhkan darah untuk pertumbuhan atau perkembangan dari telurnya. Sedangkan kalau Anopheles betina, dia cuma memakan sari-sari tumbuhan, ya. Sifat menggigit nyamuk, ya. Sifat menggigit nyamuk ini ada yang menggigit binatang disebut zoofilik, dan yang menggigit manusia itu antropofilik. Ya. Dan kebiasaannya jika suka tinggal di dalam rumah atau bangunan sebutannya endofilik, di luar rumah itu eksofilik, dan suka menggigit di dalam rumah endofagik, dan menggigit di luar rumah eksofagik. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita pahami, ya. Endofilik itu yang tinggal di dalam rumah, tetapi belum tentu dia menggigit di dalam rumah. Mungkin dia bisa saja menggigit di luar rumah, kemudian beristirahatnya di dalam, ya. Itu sifatnya adalah endofilik eksofagik, misalnya. Kalau eksofilik itu tinggalnya di luar rumah. Endofagik dia menggigit di dalam rumah, dan esofagik menggigit di luar rumah. Nyamuk perindukannya berbeda-beda berdasarkan spesiesnya, ya. Ada yang ditemukan di daerah sawah, pantai, ya, pegunungan. Spesiesnya berbeda. Contohnya yang ditemukan di sawah ada Anopheles barbirostris, ya. Anopheles anconitus. Di area pantai ada Anopheles parauti, punctulatus, dan barbirostris juga ada di pantai. Daerah pegunungan Anopheles maculatus, daerah hutan Anopheles balabacensis, ya. Yang juga di sungai. Jadi
setiap lokasi perindukan dari setiap nyamuk itu berbeda-beda. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dari vektor, ya perkembangan vektor yaitu nyamuk, Anopheles, adalah suhunya, kelembapan udara, ya, sinar matahari, ya, sukanya kan di daerah lembab dan gelap ya nyamuk, sehingga harus diminimalisir keadaan-keadaan seperti ini. Contohnya kalau ada kaleng-kaleng bekas dan lain-lain ya, yang kemungkinan bisa menjadi tempat perindukan. Lingkungan biologi, kimiawi, misalnya kadar garamnya, termasuk lingkungan sosial budaya ya, misalnya ada budaya di komunitas-komunitas tertentu mempunyai kegiatan yang sampai larut malam di luar. Ya, ini contohnya seperti di daerah Sumatera ya, di daerah Sumatera, karena itu di daerah Brastagi itu kebiasaan orang-orang di sana itu ngopi di malam hari ya. Jadi sepanjang jalan itu, kebetulan Ibu pernah ke sana, sepanjang jalan itu ada warung-warung kopi dan itu selalu full setiap malam karena kebiasaannya setiap malam itu orang pada keluar ngopi ya. Jadi di rumah itu nggak ada orang, nanti adanya kalau sudah malam untuk sudah mau istirahat ya, istirahat kembali tidur baru pulang ke rumah. Nah, ini juga mendukung bagi penyebaran penyakit malaria, dan memang di sana malaria harus tinggi ya, karena itu ketika mereka keluar pada malam hari maka kemungkinan untuk digigit nyamuk itu lebih besar. Ya. Selain itu kebiasaan menggunakan kelambu. Nah, mungkin kalau penggunaan kelambu ini ada yang merasa panas ya, jadi pada daerah-daerah endemis itu kalau dulu dibagikan kelambu mereka tidak gunakan, malah dipakai untuk membuat jaring penangkap ikan misalnya ya, itu terjadi gitu. Ya. Pembukaan lahan pemukiman baru juga bisa berpengaruh ya, karena tempat hidupnya nyamuk ya di hutan itu dihilangkan sehingga nyamuk mencari tempat yang baru untuk perindukannya, maka bisa saja lebih mendekat ke lokasi-lokasi pemukiman. Nah, kebiasaan menggunakan obat nyamuk juga menjadi salah satu alasan. Pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional juga berpengaruh pada penyebaran penyakit malaria. Oke, manifestasi klinis ya, gejala utama malaria itu ada demam ya, menggigil, berkeringat, bisa nyeri kepala, kelelahan, dan lain-lain, sampai pada kalau malaria yang berat itu bisa menurunkan kesadaran ya. Tuh. Namun semua kembali pada sistem imun dari si penderita. Sistem imun dari si penderita. Ini gambar di layar ini bisa sedikit menjelaskan ya. Nah, istilah malaria ini ada yang menyingkatkan menderita. Sakit malaria, menderita. Nah, ini membantu kita untuk mengingat gejalanya. Menderita itu menggigil ya, menggigil. D itu demam ya. Ri keringat. Kemudian tanya tak demam. Jadi ini gejala yang bisa muncul dari dia demam, kemudian gigil, demam, berkeringat, di situ hilang demamnya. Nah, nanti berulang lagi sesuai dengan siklus dari spesies yang diderita. Nah, itu kan kalian akan bahas di bahan presentasinya ya. Siklus demam dari Plasmodium falciparum itu berbeda dengan oval, berbeda dengan malariae ya. Nah, ini upaya eliminasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada tahapan-tahapannya, itu ada akselerasi, intensifikasi, preeliminasi, dan pemeliharaan. Nanti bisa dicari apa yang dimaksud dengan akselerasi, intensifikasi, preeliminasi, dan pemeliharaan. Nanti dicari sendiri ya, ada juga di sini, baca sendiri. Upaya pengendalian malaria, pemakaian kelambu, ya, pengendalian vektor, ya, penyemprotan dan lain-lain, ya,
Kemudian diagnosis yang tepat dan pengobatan. Nah, di sini kita berperan di sini di penegakan diagnosis. Oleh karena itu, ini kalian adalah ujung tombaknya nanti ya. Jika salah mendiagnosa, berarti program pemerintah ini bisa tidak berjalan. Target 2030 bebas malaria bisa tidak berjalan karena yang memeriksa ATLM-nya itu tidak berkompeten. Memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu. Ini yang sangat mempengaruhi program pemerintah. Jadi kalian harus sadar bahwa kalian harus benar-benar mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas diri dalam pemeriksaan malaria, sehingga bisa menjadi bagian dari ketercapaiannya program pemerintah nanti. Oke, terima kasih.